Assalamualaikum, hai guys. Alasan Soeharto layak jadi pahlawan nasional menurut Anhar Gonggong ada 3 poin. Poin yang pertama adalah serangan umum 1 Maret. Itu kita nggak akan bantah. Alasan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau itu emang nggak bisa dibantah pertumbuhan ekonomi. Gua pernah ngomong di konten gua sebelumnya kalau pertumbuhan itu 8%. Cuman kita sama-sama tahu kalau Pak Anhar adalah emang pakar sejarah. Tapi beliau bukan disiplin ilmu ekonomi. Jadi beliau mungkin luput dari analisa ekonomi di masa itu. Selain itu emang udah kewajiban buat setiap kepala negara tentang pertumbuhan ekonomi. Kita mau ngulik ini di konten gue yang sebelumnya, yang gue pernah bahas. Nyatanya bangsa kita pernah dalam tanda petik menikmati gaya kepemimpinan seperti itu. Tepatnya di era Soeharto. Apakah bangsa kita makmur? Apakah bangsa kita maju? Kelihatannya seperti itu. Di era Soeharto, Indonesia swasembada beras. Pertumbuhan ekonomi naik 8%. Makmur guys, makmur. Tapi lu tahu guys, semua itu makai duit utang. Ditambah ngejual hasil tambang mentahan kayak minyak bumi. Makmur emang makmur. Tapi apa mau terus-terusan? Ibarat lu punya rumah tangga nih. Lu hidup enak. Tapi hidup enak lu itu dari duit utangan. Sementara penghasilan lu gak ada. Swasembada beras. Ibaratnya cuma ngenyangin perut lo. Sumber daya tambang mentah semua dikuras habis. Ibarat lu punya rumah tangga nih. Lu punya perabotan. Harta lu semua lu jual. Sementara lu gak ngehasilin apa-apa. Lu gak produktif. Apa hidup kayak gitu yang lu mau? Di era Soeharto, utang itu terus-terusan. Dari yang namanya IGGI sampai berubah namanya jadi CGI. Perekonomian Indonesia itu ditopang utang guys. Apa itu sehat? Kita ulik juga guys. Pak Harto itu kita kenal sebagai bapak pembangunan. Beliau ini punya program yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang mana ada tahap-tahapnya dari tahap 1 sampai tahap kelima, di mana pada tahap kelima kita memasuki yang namanya era tinggal landas. Pertanyaannya, apa benar kita tinggal landas? Faktanya, negara kita ini ibarat besar pasak daripada tiang. Kelihatannya aman, kelihatannya makmur, tapi sumber daya manusianya nggak berkembang. Industri-industri menengah, usaha-usaha menengah yang termasuk sektor ekonomi kerakyatan, yang harusnya produktif, yang harusnya jadi pondasi perekonomian, nyatanya nggak benar-benar menunjang. Ditambah lagi kebijakan keuangan pemerintah yang keliru. Nggak ada yang berani ngritisi, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada yang ngingetin. Sampai waktunya dolar naik. Bayangin coba, gimana negara kita ngebayar utang yang kudu make mata uang dolar, ditambah lagi bunganya. Belum lagi kebutuhan barang-barang impor, harga-harga melonjak. Gimana nggak tumbang coba? Terus ngatasinnya gimana? Ya ngutang lagi. Ngutangnya ke IMF. Negara kita ini ibaratnya udah benar-benar sakit guys. Udah benar-benar kritis. Terus mana yang namanya Repelita tahap 5 yang katanya era tinggal landas? Yang ada nyungsep. Kelar. Oke, jelas apakah itu jasa atau presiden buruk. Yang jelas cara Soeharto ini kembali dipakai di era Jokowi. Ngebangun infrastruktur segala macam, pakai duit utangan.
Bukan cuman itu, ngasih bantuan ibarat cuman ngasih ikan tapi nggak ngasih kailnya. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang harusnya jadi dasar pertumbuhan itu terabaikan. Nah, waktu itu emang rakyat dimanjakan dengan stabilitas harga yang murah di setiap lini. Tapi mau berapa lama? Alhasil pada akhirnya rakyat tetap aja miskin. Alasan ketiga, sekolah lebih merata. Ya, di tiap daerahnya minimal ada satu sekolah. Ya, boleh dong kita terjemahin kalau ini pendidikan ya. Oke, kesempatan mengenyam pendidikan jadi lebih mudah. Tapi coba lihat outputnya. Berapa persen yang benar-benar tercerdaskan selain tahu baca tulis? Literasinya tetap aja dangkal. Yang diajarin di sekolah, beberapa itu adalah kurikulum cuci otak. Murid-murid dibodohi dengan narasi palsu. Alih-alih bisa mikir kritis dengan alasan budi pekerti, yang ada cuman ajaran supaya patuh. Ya, apa bedanya sama ngajarin hewan peliharaan? Oke guys, itu aja yang gua mau challenge dari opininya Pak Anhar Gonggong. Itu aja yang gua sampaikan. See you.